Kalau dalam agama, fenomena semacam ini kadang dikaitkan dengan Tuhan. Maka yang namanya ilham, wahyu, itu kalau dalam filsafat jenis pengetahuan intuitif. Pengetahuan yang hadir dalam diri kita, itu sumbernya Allah langsung. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Mas Fahrudin Faiz. Mas, berbicara masalah intuisi, pertanyaannya adalah sama nggak sih kadang-kadang kan ada intuisi atau disebut feeling gitu. Dan nanti ini akan lanjut gitu ya, bahwa kayaknya punya feeling atau punya intuisi akan terjadi nih. Tiba-tiba kita ngomong kebetulan nih. Nah, mungkin kita bahas dulu intuisi dan nanti kita akan lanjut berbicara tentang kebetulan itu. Gimana, Mas? Oke, jadi secara umum orang mendefinisikan intuisi itu pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa kita upayakan lewat proses-proses belajar normal. Oke. Seperti biasa. Jadi tiba-tiba pengetahuan itu hadir begitu saja. Itu orang menyebutnya intuisi. Tidak dengan cara dirancang, dirumuskan, kemudian dihasilkan. Tapi tiba-tiba muncul ide ini, tiba-tiba muncul gagasan itu namanya intuisi. Kalau dalam agama, fenomena semacam ini kadang dikaitkan dengan Tuhan. Maka yang namanya ilham, wahyu, itu kalau dalam filsafat jenis pengetahuan intuitif. Pengetahuan yang hadir dalam diri kita, itu sumbernya Allah langsung. Kadang-kadang misalnya Imam Ghazali menyebutnya, yaitu namanya ilmu laduni. Laduni, ya. Ya, jadi itu ilmunya langsung dari Allah, hadir dalam diri kita, dianugerahkan langsung. Nah, ini jenis pengetahuan intuitif namanya. Saya ada beberapa teman, ada juga guru yang punya seperti ini. Jadi tiba-tiba saja tahu, pengetahuannya luas. Meskipun tidak pernah belajar, tidak pernah nonton TV, tidak pernah itu, tapi tahu saja informasi macam-macam. Nah, ini kalau dia orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, itu namanya laduni. Jadi diberikan langsung oleh Allah. Pengetahuan seperti ini itu kan penting dalam rangka ketika kita ingin merancang sesuatu yang istilahnya tadi kayak kebetulan kan, ketemu begitu saja, itu kan kebetulan. Makanya para seniman, budayawan itu kadang-kadang kan mencari inspirasi dengan cara mengasah intuisi. Mungkin kalau para sufi dulu agak menjauh dari keramaian, agak biar pikirannya tidak terkontaminasi oleh logika-logika yang berjalan di luar. Sehingga memunculkan ide genuine, original, yang orang tidak membayangkan bisa begitu. Jadi kadang-kadang untuk kreativitas itu kita perlu mengasah intuisi kita, sesuatu yang baru. Nah, pengetahuan intuitif ini ada kalanya ketika orang tidak menyambungkan dengan Tuhan, orang menyebutnya yaitu kebetulan. Jadi tiba-tiba keluar saja. Jadi di luar kontrol sadar kita. Meskipun nanti ada teori yang lain, misalnya dari perspektif psikoanalisis, itu sebenarnya tidak kebetulan. Tapi pengetahuan bawah sadar yang selama ini secara tidak sadar tertimbun di dimensi bawah sadar kita yang tiba-tiba muncul. Nah, itu kalau teorinya psikoanalisis. Jadi sebenarnya kita sudah tahu itu sebelumnya, cuma ya tidak sadar. Ketika dibutuhkan atau dalam momen apa, tiba-tiba mencuat. Wah, ide baru nih. Sebenarnya itu gabungan dari yang sudah ada di bawah sadar kita. Jadi ada teori seperti itu. Nah, kalau pakai teori ini berarti ya kebetulan itu tidak ada. Yang ada itu ya kalau bukan ketetapannya Allah sesuai keinginannya, atau yaitu dari bawah sadar kita. Jadi tidak ada gagasan yang kita peroleh secara kebetulan. Pasti ada prosesnya. Iya, pasti ada proses. Nah, setiap intuisi itu kan tanda ya, Mas Faiz, bahwa ini kalau kita bicara dalam bahasa Arab, tanda itu adalah ayat gitu kan. Ayat itu adalah sesuatu yang perlu kita ikro, dan kita tahu bahwa ikro itu kan bukan hanya masalah dibaca secara literer gitu kan, tapi dimaknai gitu. Nah, gimana sih cara mengikro intuisi ini supaya tahu gitu, ini petunjuk saya untuk melakukan apa gitu misalnya, Mas Faiz? Iya, jadi cara kerjanya intuisi itu begini, Mas Abu. Saya membaca apa, melihat apa, antara yang saya baca dengan yang muncul di kepala itu melampaui. Misalnya saya ngomong apa ke Mas Abu, saya sebenarnya ngomongnya A, tapi yang muncul di kepalanya Mas Abu itu B. Iya. Ini kemampuan intuitif namanya. Makanya sering saya bilang guru yang hebat itu yang tidak sekedar membuat
muridnya hafal teori, tapi yang membuat muridnya terinspirasi sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Iya. Wah, dari ucapannya guru saya itu saya muncul ide begini. Ini gurunya hebat. Membuat muridnya terpacu, intuisinya bekerja. Jadi tidak sekedar ayatnya apa, saya pahami apa. Ya kalau membaca itu ya normal saja, pakai akal, pakai perenungan nyampe. Tapi membaca level intuitif itu dari yang dibaca apa, melahirkan apa. Sains itu banyak berhubungan dengan momen intuitif. Misalnya, Newton menemukan hukum gravitasi. Iya. Ketika dia duduk di depan kampusnya, tiba-tiba ada apel jatuh. Tiba-tiba, oh iya ya, muncul gagasan intuisi, gravitasi. Kemarin-kemarin sebelum jadi mahasiswa, apa dia tidak pernah lihat barang jatuh? Mestinya kan sering. Ya. Kenapa kok saat itu menyimpulkannya? Itu momen intuitif. Seperti Archimedes lagi rendeman ya. Rendam. Kan selama ini dia mandinya juga sudah berendam kan. Kenapa momen waktu itu ya? Kenapa momen waktu itu sadar ada Archimedes itu momen intuitif. Oke. Jadi ya sains banyak berkembang berhubungan dengan momen-momen intuitif. Jadi ketika akal terpacu, terinspirasi melahirkan sesuatu yang baru di luar proses normal. Kalau proses normal kan memang dirancang, ditata, diarahkan sejak awal. Kalau ini enggak, tiba-tiba saja muncul ide. Wah, ini bagus ini. Okay. Wah, ini. Nah itu Newton, Archimedes, atau mungkin tadi Mas Faiz bilang sahabat atau gurunya, dia bisa berintuitif gitu ya. Kaitannya sama waktu. Apakah itu memang given, diberikan, atau karena latihan Mas Faiz? Itu kalau versi religius, versi agama tentu saja itu intervensinya Tuhan. Oke. Ya, tapi secara momen psikologis itu semacam memang bukan dibentuk tapi dilatih. Jadi makanya kadang-kadang orang itu menjauh, misalnya artis atau musisi, tidak ingin bergaul dulu lama karena ingin ngarang lagu, mencari ide. Itu kan biasanya dia menjauh dalam rangka apa? Membersihkan pikiran, biar muncul gagasan-gagasan alternatif. Nah ini kalau yang tidak pernah melakukan biasanya lama itu bisa mencari itu. Tapi yang cerdas, cepat, yang intuisinya terlatih itu dia selalu mampu membaca kebalik yang kelihatan. Oke. Jadi selalu bisa melahirkan gagasan baru dari fenomena yang biasa. Makanya biasanya orang itu kalau sudah dikenal kreatif, ya memang kreatif aslinya. Karena dia terbiasa melahirkan kreasi baru, gagasan-gagasan baru. Ya memang diawali dari latihan pelan-pelan, menemukan gagasan, dihargai, nemu lagi, hargai. Jadi tidak seperti latihannya orang belajar membaca atau menghafalkan. Oke. Tapi latihan menjernihkan pikiran. Ini bedanya yang tadi menjernihkan kolbu, kalau ini menjernihkan pikiran. Oke. Karena pikiran kita itu terbiasa, ya teratur tertib, cara berpikirnya runtut begitu. Nah, kita jernihkan dari macam-macam pengaruh sampai dia bisa melahirkan sesuatu yang baru. Oke. Nah, jadi ingat cerita-cerita para utusan-utusan Tuhan gitu ya, yang dikisahkan udah pasti dapat petunjuk gitu, bahwa Musa ke Tur Sina. Nabi Muhammad aja kan kita tahu bahwa dia mendapatkannya di Gua Hiro gitu ya Mas Faiz. Nah kita di era modern ini gitu, dalam tanda petik ke Gua Hiro-nya, ke Tur Sina-nya, menjauhkannya. Gimana sih metode yang paling praktis supaya kita juga punya jarak nih dengan pikiran kita? Gitu? Ya, jadi kunci pertama adalah kejernihan tadi ya. Jadi bagaimana pikiran kita tidak terlalu banyak terkontaminasi macam-macam. Kunci yang kedua, ya sebenarnya kalau diasumsikan bahwa ini adalah hubungannya dengan bawah sadar kita, koleksi kekayaan informasi bawah sadar kita, ya berarti ini berhubungan dengan kekayaan wawasan kita. Semakin orang wawasannya luas, semakin mungkin lahir kreasi-kreasi baru, cuatan-cuatan yang baru. Berarti apa? Ya ayat yang dibaca harus luas. Para nabi itu kan ya membacanya luas. Kalau dalam agama itu saya melihat ketika disebut ayat-ayat Allah, itu ayat-ayat Allah itu tidak hanya kitab suci. Ya. Jadi ada ayat kauniyah itu ayat-ayat alam semesta. Ada ayat insaniyah itu manusianya. Ada ayat tarikhiyah itu membaca sejarah.
dari situ semakin luas wawasan, semakin mungkin kita kreatif. Tiba-tiba muncul gagasan baru. Dari ide di sejarah tentang ini digabung tentang ini. Wah, ini baik kalau begini. Itu kan intuisinya jadi tajam, bisa melahirkan banyak hal baru. Jadi terpacu oleh luasnya wawasan, kedalaman pembacaan. Tidak sekedar satu dimensi pemahaman, tapi semakin banyak dimensi, semakin memungkinkan lahir gagasan baru. Oke. Disitulah perbedaan itu penting ya, Mas Faiz. Iya, jadi kuncinya di situ. Terima kasih, Mas Faiz. Ini sangat banyak membuka wawasan tentu saja, dan terima kasih kalimat ilmu tadi yang membersihkan hati, jadi lebih semangat gitu ya untuk mencari ilmu, karena kaitannya adalah juga membersihkan kekeruhan kolbu kita gitu. Final statement Mas Faiz tentang petunjuk hidup, silakan. Baik, jadi Allah itu ketika menghadirkan kita di muka bumi dilengkapi dengan banyak fasilitas luar biasa. Oleh karena itu ya mungkin untuk final statement ini mari kita kaji, kita pelajari berbagai fasilitas itu untuk kita optimalkan penggunaannya. Banyak kritik-kritik terhadap manusia modern yang lebih fokus hanya menggunakan panca indera dan akalnya saja. Atau kritik-kritik pada pemikiran timur yang lebih banyak menggunakan nurani, rasa, dan lain sebagainya. Kurang rasional, kurang empiris. Kalau saya ya memang harus semuanya lengkap utuh, baru kita bisa mengoptimalkan nikmat Allah yang berupa perangkat intelijensi namanya. Perangkat untuk memahami hidup. Dan untuk ini ya kita harus banyak belajar, nambah ilmu terus-menerus, tidak bosan-bosan. Terima kasih Mas Faiz, pesan tadi juga memberikan pesan mungkin bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi alangkah lebih baik kita selalu mencari tahu, mencari wawasan untuk semakin mendapatkan petunjuk itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.